Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang dokumentasi kebidanan khususnya pada persalinan gitu ya. Yang sebelumnya memang saya sudah mengajar di dokumentasi kebidanan, kemudian manajemen itu di NIFAS gitu. Jadi dokumentasi ini berarti sifatnya adalah hanya mengulang gitu ya. Walaupun hanya mengulang, ini akan saya jelaskan lagi dari awal gitu agar kalian benar-benar paham dan mantap gitu tentang pendokumentasian. Nah, oke. Nah, ini ya seperti yang kita ketahui bahwa dokumentasi itu apa sih? Dokumentasi itu yang berisi tentang catatan seluruh tindakan tenaga medis yang diberikan atau untuk memberikan asuhan kepada klien. Jadi semuanya tindakan, semua pemeriksaan, prosedur itu semuanya dicatat dalam bentuk dokumentasi. Nah, metode dokumentasi yang kita gunakan itu masih dalam bentuk SOAP atau subjektif, objektif, assessment, sama planning. Ini masih sama nih, slide ini masih sama pada saat saya ngajar di NIFAS itu. Jadi yang namanya dokumentasi itu adalah seluruh tindakan itu yang harus kita dokumentasikan gitu. Baik rencana, kemudian yang sudah dilakukan dan juga berupa evaluasi gitu. Ini terdapat di planningnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, manfaatnya apa gitu menurut sumber itu Aisyah dan kawan-kawan tahun 2018 itu membantu bidan untuk mengatur proses berpikir yang terlibat dalam asuhan pasien. Dengan berpikir secara terorganisasi, bidan dapat secara lebih baik membuat keputusan tentang asuhan pasien. Karena kita mempunyai jejak atau rekam kasus-kasus yang terdahulu atau kasus-kasus sebelumnya gitu. Karena memang sifat dari eh, sifat dari kita melakukan asuhan itu adalah sesuai dengan kebutuhan klien dan kebutuhan klien pun setiap jam itu pasti juga akan berubah gitu ya. Jadi itu yang sifatnya tadi itu cepat sekali perubahannya. Itu sehingga dengan adanya dokumentasi ini bisa kita membantu diri kita berpikir secara cepat bagaimana langkah selanjutnya, apa tindakan antisipasinya dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, SWOT ini masih sama. Kalau ES itu artinya hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesa. Kemudian O-nya adalah hasil pemeriksaan fisik lab tes diagnostik. A-nya ini adalah hasil analisis dan interpretasi. P-nya ini adalah pendokumentasian, rencana, dan evaluasi. Nah, S atau data subjektif atau hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesa itu diantaranya isinya S itu ada identitas pasien, kemudian ada alasan datang pasien, ada keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat pernikahan, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, riwayat hamil sekarang, riwayat penyakit yang lalu atau operasi, riwayat penyakit keluarga, riwayat ginekologi, riwayat keluarga berencana, pola makan, minum, eliminasi, istirahat, dan psikososial gitu. Dan terakhir adalah tentang identifikasi psikologi. Ini sama dengan psikososial ini ya. Itu. Terus kemudian, nah ini contohnya di data subjektif itu apa? Nah, di data subjektif itu, ini berisi catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. Kemudian mimik pasien mengenai keluhan dan kekhawatirannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa. Artinya tadi setiap ditanya semisal ibu yang dirasakan apa? Sakit bu bagian, semisal sakit bu gigi saya. Nah itu termasuk data subjektif. Data subjektifnya dari apa? Dari keluhan pasien gitu. Atau bisa dimasukkan ke alasan datang karena apa? Alasan datangnya karena apa? Pasien mengeluh ke giginya sakit gitu ya. Terus kemudian pada orang yang bisu di bagian data di belakang S itu diberi tanda 0 atau X. Ini berarti sebuah kode yang menandakan bahwa orang tersebut itu adalah bisu. Data subjektif ini menguatkan diagnosa yang akan dibuat. Jadi contoh tadi ya, hasil anamnesa, segala bentuk tanya jawab kita itu dia masuknya di data subjektif gitu.
Contoh ibu itu bilang, saya merasa hamil 9 bulan. Atau keluhannya saya sering pusing nih. Atau dia bilang, HPL-nya, haid pertama, HPHT-nya ada di tanggal 5 Januari 2021. Atau ibunya bilang, ini kehamilan yang kedua. Terus tidak pernah keguguran. Nah, semua statement-statement yang ada dari pasien itu masuk data subjektif. Ini contohnya. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin Nyonya Z, G2P1A0, umur 28 tahun, umur kehamilan 39 minggu, normal. Ini masuk ke asesmen. Judulnya itu asesmen ini. Hari atau tanggal pengajian jangan lupa dituliskan, jam pengkajiannya, dan tempat pengkajiannya. Nah, tadi data subjektif, ini tadi ada identitas. Identitas alasan datang. Ibu mengatakan ingin melahirkan. Keluhan utama, ibu mengatakan merasakan kenceng-kenceng dari perut bagian bawah sampai ke pinggang yang bertambah kuat dan sering sejak tadi pukul 1 pagi kira-kira 2-3 kali setiap 10 menit. Serta sudah mengeluarkan lendir disertai dengan darah, belum ada pengeluaran air ketuban. Nah, ini kan termasuk statement pasien. Ini termasuk seluruh data kita menganamnesa, sehingga kita masukkan dalam data subjektif. Nah, kemudian kita berpindah ke O, atau hasil pemeriksaan fisik, lab test, diagnosis. Ini terdiri dari apa? Dari pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan fisik, ditambah dengan pemeriksaan penunjang, bila ada pemeriksaan penunjang. Ini data tersebut menunjukkan bahwa bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa, data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian teknologi, hasil laboratorium, sinar E, USG, dan lain-lain, dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam kategori ini. Nah, telah dapat diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang ditegakkan. Itu ya, karena ini selain dari data subjektif, data O ini adalah data yang didapatkan pada saat itu pada saat dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan apa lagi ya? Pemeriksaan umum. Jadi pemeriksaan umum, contoh kesadaran, tekanan darah itu masuk umum, kemudian masuk ke pemeriksaan fisik head to toe. Ditambah dengan pemeriksaan penunjang bila dibutuhkan seperti USG, kemudian cek HB, cek protein urin, cek glukosa, itu termasuk ke data penunjang gitu. Contoh, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium TFU 34 cm, letak janin memanjang, punggung kanan, presentasi kepala. DJJ 120 kali per menit, tekanan darah 150 kali per 90 mm Hg, HB 11 gram persen protein urin positif. HB dan protein urin ini dia masuk ke pemeriksaan penunjang. TFU, letak janin memanjang punggung kanan, letak kepala DJJ, ini dia masuk ke pemeriksaan fisik. Tekanan darah dia masuk ke pemeriksaan umum. Nah, ini data subjektifnya. Contoh KU-nya gimana? Baik, kesadarannya apa? Komposmetis. Kemudian keadaan emosionalnya bagaimana? Stabil. Tinggi badan 162 cm, berat badan sekarang 70,5 kg. Berat badan sebelum hamil 58 kg. Kenaikannya berapa? 12,5. Tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, dia masuk ke pemeriksaan umum. Kemudian di pemeriksaan fisik ada muka, mata, payudara, ekstremitas, inspeksi, kemudian vaginal tuser, kesan panggul, dia masuk ke pemeriksaan fisik. Dan ini adalah pemeriksaan penunjang. Dia USG, hemoglobin, sama protein urin. Nah, A-nya ini hasil analisis dan interpretasi. Dalam SOAP, note, untuk tahap asesmen itu mencakup 3 langkah manajemen kebidanan, yaitu interpretasi data dasar, 2, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, yang ketiga, menetapkan kebutuhan tindakan atau penanganan segera. Gitu. Nah, masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Nah, karena keadaan pasien terus berubah dan selalu muncul informasi baru, baik objektif dan subjektif,
dan sering diungkap secara terpisah, maka proses kajian ini adalah suatu proses yang dinamis. Dinamis itu artinya ada perubahan-perubahan di setiap waktunya. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa keadaan pasien itu di setiap jam itu pasti akan berbeda gitu. Terus kemudian sering menganalisa adalah sesuatu yang penting dalam mengikuti perkembangan pasien dan menjamin sesuatu perubahan baru cepat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang tepat. Itu tadi. Nah, pada tahap ini, identifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Pilihan ini butuh antisipasi, mungkin perlunya dilakukan tindakan pencegahan oleh bidan sambil mengamati pasien atau klien tersebut. Bidan atau petugas kesehatan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa masalah potensial ini benar-benar terjadi. Nah, pada langkah 3 ini, petugas kesehatan atau bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi jika masalah potensial tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, akan tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial itu tidak terjadi. Gitu. Sehingga langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat antisipasi yang rasional atau logis. Nah, mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi dari klien. Tadi apakah kita butuh kolaboratif tim itu tadi, Dek. Nah, contohnya nih diagnosanya apa? Ibu G2P1A0 artinya ibu gravida 2, artinya hamil kedua pernah melahirkan 1 kali A0. Abortus dia tidak pernah abortus, kemudian gravida. Kemudian umur kehamilannya 36 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan preeklamsi ringan. Masalah potensialnya dia akan bisa jadi preeklamsi berat. Antisipasi masalah, observasi tanda dan gejala PEB. Kebutuhan tindakan segera tidak ada. Atau bisa juga kebutuhan tindakan segera adalah dilakukan rujukan. Nah, pendokumentasian rencana dan evaluasi. Ingat, P atau planning ini isinya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi itu masuk di data P atau planning. Gitu. Jadi nanti evaluasi ini plus didokumentasikan. Gitu. Jadi ingat P atau planning itu adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sekaligus dokumentasi. Gitu. Jadi tindakan atau usaha waktu itu atau yang akan datang, jadi yang lampau dan yang akan datang untuk mengusahakan tercapainya keadaan klien yang sebaik mungkin atau mempertahankan atau menjaga kesejahteraannya. Langkah ini termasuk dalam kriteria tujuan tertentu dari kebutuhan klien yang harus dicapai. Dalam batas waktu tertentu, tindakan yang diambil harus membantu pasien mencapai kemajuan dalam kesehatan dan harus mendukung rencana dokter jika melakukan kolaboratif tim. Tadi, jadi dari diagnosa potensialnya itu apa? Nanti akan menjadi apa? Antisipasi segeranya apa? Gitu. Nah, ini tadi planningnya. Rencana tindakan untuk mengatasi masalah meliputi rencana konsultasi, rencana pemeriksaan lanjutan, rencana rujukan, rencana pendidikan kesehatan atau konseling, rencana tindak lanjut itu dia masuk ke planning. Kemudian setelah ada planning, nah ini contohnya ini, anjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Anjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang mengandung zat gizi. Anjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan perjalanan jauh dan bla 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 sebagainya. Lanjut ke implementasi, pelaksanaan rencana tindakan yang disetujui bersama oleh pasien. Ini contoh menganjurkan kepada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Hasilnya ibu mengerti dan mau mengikuti anjuran yang diberikan. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang mengandung zat besi dan makan dilakukan lebih sering dalam jumlah lebih sedikit. Ibu mengerti anjuran yang diberikan. Dan bla bla bla. Ini masih contoh lagi. Terus kemudian, nah ini evaluasi. Ini tafsiran atau penilaian dari tindakan yang telah dilakukan. Respon pasien dan menilai keefektifan tindakan yang diberikan. Contohnya, ibu mengerti hasil pemeriksaan, ibu bersedia melaksanakan anjuran, ibu akan datang lagi untuk periksa 2 minggu lagi, atau masalah teratasi. Nah, reassessment, perubahan rencana tindakan untuk mengantisipasi masalah penegakan laboratorium HB pada ibu. 2, berikan pendidikan kesehatan mengenai makanan bergizi. Oke, documentation, tindakan untuk mendokumentasikan seluruh langkah yang sudah dilakukan. SOAP tadi. Nah, ini planning contohnya tadi ya. Planning itu kan isinya tadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada yang namanya evaluasi.
Perencanaan, jelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga. Pelaksanaannya menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa ibu masuk dalam pemantauan 2 jam pos persalinan dan terdapat robekan jalan lahir cukup dalam dan perlu dijahit. Nah, evaluasinya, ibu dan keluarga mengerti hasil pemeriksaan dan ibu bersedia untuk dilakukan penjahitan. Terus kemudian lakukan penjahitan jelujur. Ini rencananya, pelaksanaannya adalah melakukan penjahitan perineum secara jelujur. Kemudian evaluasinya, laserasi sudah terjahit rapat dan rapi, tidak ada perdarahan. Kemudian planningnya, bersihkan ibu dan rapikan alat. Pelaksanaannya membersihkan ibu dengan air, sabun, dan air bersih, serta membantu memakai pembalut dan jarit. Merapikan alat, serta mendekontaminasikan kelarutan klorin selama 10 menit, dan kemudian dicuci. Ibu sudah bersih dan nyaman, alat sudah dicuci dan dirapikan. Ini evaluasinya. Nah, ini sama untuk bayinya. Contoh dari planning, tadi hasil dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini daftar pustakanya, terus kemudian, ya terima kasih karena ini sifatnya review, jadi nanti akan saya berikan soal, kemudian nanti mahasiswa saya suruh untuk mengerjakan Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.